أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Haramnya sifat sombong dan maksiat yang paling pertama terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya adalah kesombongan, yaitu iblis sombong terhadap Adam, tidak mau sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat Allah mengatakan, sujudlah kalian semua setelah aku ciptakan makhlukku ini. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Waktu ditanya, kenapa? Saya lebih baik dari dia ya Allah. Saya dari api, dia dari tanah atau lumpur, gitu kan? Maka bahasa ini bahasa kesombongan. Seakan-akan dia bilang, ya Allah, kenapa bukan saya yang disujuti? Kenapa dia? Padahal saya dari api. Ini cuma kesombongan. Padahal subhanallah, Allah tidak pernah membedakan antara api sama lumpur. Allah SWT ciptakan semua makhluknya, gitu kan? Kuasa Allah SWT. Tapi di sini haramnya sombong, dan hati-hati teman-teman. Semua yang membawa kepada diri kita merasa lebih dari orang lain, apa saja, atau membuat kita ingin memamer dan akhirnya merendahkan orang lain, masuk dalam bab kesombongan. Makanya Nabi ingatkan umatnya, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Maka begitu ada terbawa arus, kita baru pakai sepatu baru, sudah niat mau bunyi-bunyiin, berhenti, jangan. Mau mamer sesuatu akhirnya merendahkan orang lain, oh ini tas saya 50 juta, tasmu berapa? Hati-hati, tidak perlu, hati-hati. Semuanya kita harus tutup itu. Justru seorang muslim dan muslimah terbalik. Makin Allah berikan amanah kepada dia, makin dia merendah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada hamba-hamba Allah yang Allah titipkan pada mereka harta, yang karena bila di tangan mereka, mereka mengetahui hak orang lain. Sehingga Allah terus memberikan kepada mereka. Karena dia selalu kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih, dan tidak sombong. Dan selama mereka masih berjalan begitu, maka Allah akan teruslah alirkan. Kapan mereka berhenti, berhenti membantu orang lain atau merasa sombong, merendahkan orang lain, maka Allah akan berhentikan dan Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit dulu. Ada orang diamanahkan amanah titipan orang 1 juta. Amanah enggak ini? Kalau dia amanah, nanti datang amanah 10 juta, amanah 100 juta, amanah sekian miliar. Ada orang enggak? Baru dikasih sama Allah amanah 5 juta sudah khianat. Ambil 1 juta, potong. Udah enggak ada lagi itu dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala titipkan kesehatan pada seorang hamba. Digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Kita temukan orang ini sampai tua sehat. Allah kasih karena dia pakai dalam ketaatan. Ini dikasih kesehatan sedikit, maksiat sana sini. Ya udah Allah tarik kesehatan itu. Baru umur sekian matanya sudah rusak. Baru umur sekian sudah begini dan begitu. Segala macam penyakit. Saya ketemu sama sebagian orang, mungkin belum 40 tahun, sudah komplikasi. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Ada orang Masya Allah 60-70 tahun, nggak pernah ke dokter, nggak sakit, nggak apa gitu. Saya ketemu kemarin, subhanallah kita ketemu reuni teman-teman tamatan Madinah. Ada kakak-kakak senior kami yang lebih dulu tamat, rambutnya sudah putih semua. Sehat-sehat. Masya Allah. Ada juga yang sakit, tapi ada yang sehat Masya Allah. Saya melihat orang-orang ini dari kehidupannya, memang kayak Allah amanahkan kekuatan, sibuk berdakwah, sibuk mengajar, sibuk segala macam. Di kebaikan itu dia hidupnya. Allah kasih dia. Allah berikan dia itu. Maka harusnya difahami teman-teman. Allah titipkan kepada kita harta, kesehatan. Allah berikan kita paras wajah yang lebih atau tubuh. Bukan untuk sombong. Makanya teman-teman harus hati-hati. Allah kalau berikan kita kelebihan bukan untuk maksiat. Seperti kadang-kadang ada orang cantik atau gagah. Kenapa ya orang ini gak jadi artis? Kok artis ini? Kesannya kalau dipakai dengan ketaatan salah. Loh kenapa? Kalau orang soleh atau solehah terus di majelis taklim itu tidak baik? Kan baik. Malah dia jaga, malah dia gunakan sebagai tanda syukur kepada Allah. Kok kayak sayang orang ini, kok ada di alam ini, alam sana mestinya. Jadi maksudnya di majelis taklim itu harus selalu orang jelek. Orang yang soleh dan solehah ini harus selalu jelek. Kok aneh benar. Begitu bukan? Begitu, kadang-kadang kalau anak kecil, oh ini anakmu nanti jadi artis saja. Bukannya anak ini nanti jadi ustadz, ustadzah, jadi pemimpin umat. Enggak. Kok begitu? Kita tahu nabi-nabi semuanya gagal loh.
diangkat jadi pemimpin oleh Allah SWT. Tidak ada nabi yang jelek. Allah SWT berikan mereka kelebihan paras wajah, kelebihan kulit, kelebihan postur tubuh, supaya memang berpengaruh pada dakwah. Itu. Ya sudah begitu. Allah berikan mereka kekuatan fisik. Maka harusnya kita faham masalah amanah-amanah ini. Ya, intinya tidak boleh sombong. Ya. Begitu sudah muncul di hati kita merasa lebih dari orang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Merendah. Makanya teman-teman seringnya salaman sama orang-orang itu bagus, merendahkan diri kita. Ya. Sekarang ibu-ibu di sini, jujur, pernah nggak sering salaman sama pembantunya? Kadang-kadang serumah kita. Salaman, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim salaman, sebentar, dua orang muslim salaman, pada saat mereka menarik tangannya, ya, maka akan berguguran dosa-dosa keduanya. Itu salaman saja, gugur dosanya. Ya. Setiap salaman. Setiap itu hadis sahih. Sekarang kita gabungkan antara keutamaan dosa-dosa yang gugur dengan pernah nggak kita berpikir teman-teman, bukan berarti setiap ketemu salaman, enggak. Apa salahnya sekarang kalau kita ibu baru turun, baru mau beraktivitas, gitu kan? Terus kemudian salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabarnya gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah, kan bagus. Pertama dapat pahala pengguguran dosa, yang kedua sifat merasa lebih dari orang lain hilang. Nabi SAW teman-teman untuk menghilangkan sifat ini pola Nabi ya, bisa dibaca dalam buku-buku hadis. Beliau itu kalau habis sholat didatangkan susu unta atau susu kambing di satu wadah. Dituanglah di wadah tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tuang, Nabi kasih ke orang sebelah kanannya. Bukan Nabi minum duluan. Satu wadah itu diminum, habis Nabi tuang lagi, diisi lagi untuk sebelahnya. Satu wadah itu. Setelah semua selesai baru Nabi minum dari bekas sahabatnya. Dari bekas sahabatnya. Semua itu untuk menanamkan sebenarnya sifat rendah. Bukan kita disuruh minum bekas orang lain, tidak. Tapi terkadang Nabi lakukan itu untuk menunjukkan kepada orang, ini loh, ada kebaikan persaudaraan yang bisa terjalin seperti ini misalnya. Semua itu sebenarnya bertolak belakang sekali dengan sifat sombong. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tentu di sini bukan menghinakan, beda antara tawadhu dengan merendahkan, dengan menghinakan diri, itu beda. Ada orang terlalu menghinakan diri. Jalan pun dia mengucil sendiri. Dia kalaupun bicara merasa tidak percaya diri, enggak. Orang muslim harus percaya diri. Kalau walaupun keadaan ekonominya biasa, dia tidak sombong tapi juga tidak menghinakan dirinya. Kita nggak boleh hinakan diri kita. Toh perbedaan kita sama dia hanya karena status. Selebihnya tidak ada. Sama-sama manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada beda antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Walaupun maknanya adalah walaupun aku orang Arab, wahai manusia, bukan berarti orang Arab lebih daripada yang lainnya. Tidak. Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam, walaupun itu sama-sama aku dari suku Arab, kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada bedanya. Bahkan kata Nabi SAW, sadarilah kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Finalnya adalah status beda, tapi sama-sama manusia. Makanya kadang-kadang saya heran melihat ada orang begitu luar biasanya, mentang-mentang mempekerjakan orang, main tindas orang. Seakan-akan orang itu sangat terhina. Ya, bertakwa kepada Allah, pembantu, pekerja kita, semua orang-orang yang di bawah naungan kita butuh istirahat.